Persamaan atau rumus yang berlaku pada tuas atau pengungkit. Jenisnya, tuas jenisnya ada 3. Tuas jenis pertama, tuas jenis kedua, dan tuas jenis ketiga. Ketiga jenis tuas ini memiliki bagian yang sama, yaitu memiliki beban, memiliki titik tumbuh, memiliki kuasa atau gaya. Yang membedakan tuas jenis 1, jenis 2, dan jenis 3 adalah bagian tengahnya. Untuk tuas jenis 1, di bagian tengahnya adalah titik tumbuh. Tuas jenis 2, bagian tengahnya adalah beban. Tuas jenis 3, bagian tengahnya adalah kuasa atau gaya. Berikutnya, menentukan lengan beban dan lengan kuasa. 1. Lengan beban. Lengan beban dihitung dari titik tumbuh ke titik beban. Sedangkan lengan kuasa dihitung dari titik tumbuh ke kuasa. Contohnya, ini tuas jenis 1. Titik tumbuhnya di tengah. Berarti kalau menentukan lengan beban, berarti dari titik tumbuh ke lengan beban. Itu adalah lengan beban atau LB. Dari titik tumbuh ke beban merupakan lengan beban. Sedangkan lengan kuasa dari titik tumbuh menuju ke kuasa atau gaya. Simbolnya nanti LK. Pada tuas jenis 2 berarti dari titik tumbuh ke beban. Ini merupakan lengan beban. Dari titik tumbuh ke kuasa merupakan lengan kuasa. Untuk tuas jenis ketiga, dari titik tumbuh ke kuasa, ini adalah lengan kuasa. Dari titik tumbuh ke beban adalah lengan beban. Berikutnya, persamaan atau rumusnya yang berlaku pada tuas atau pengungkit, yaitu beban kali lengan beban sama dengan kuasa kali lengan kuasa. Ini ya, beban dikali lengan beban sama dengan kuasa atau gaya dikali lengan kuasa. Kalau disimbolkan dengan huruf beban atau berat benda, itu simbolnya adalah W, satuannya Newton. Untuk lengan beban dari titik tumbuh ke beban atau LB, itu satuannya meter. Bisa meter, bisa sentimeter. Sedangkan untuk kuasa atau gaya disimbolkan dengan huruf F. Satuannya Newton. Sedangkan
lengan kuasa dari titik tumbuh ke kuasa satuannya meter atau bisa sentimeter. Kalau lengan beban meter, lengan kuasa harus meter. Kalau lengan beban satuannya sentimeter, lengan kuasa satuannya harus sentimeter. Berikut adalah contoh rumus yang berikutnya. Mencari keuntungan mekanik atau disingkat dengan KM. KM sama dengan beban dibagi gaya atau W dibagi F. Beban dibagi gaya atau kuasa. Atau bisa juga lengan kuasa dibagi lengan beban. LK dibagi LB. Contoh soalnya. Perhatikan gambar berikut ini. Hitung besarnya kuasa atau gaya dan keuntungan mekaniknya. Untuk mempermudah, kalian harus tulis diketahui, ditanya, dijawab. Diketahui, lihat soalnya. Lihat soalnya. 360 Newton. Ini menunjukkan beban. Berarti 360 Newton merupakan W. W sama dengan 360 Newton. 20 cm dari titik tumbuh menuju ke beban. Berarti ini lengan beban. 20 cm merupakan LB. LB sama dengan 20 cm. 180 cm dari titik tumbuh ke kuasa atau ke gaya. Berarti ini merupakan lengan kuasa atau LK sama dengan 180 cm. Berikutnya ditanya. Yang ditanyakan ada dua. Besarnya kuasa dan keuntungan mekanik. Dijawab. Jawab yang A dulu. Tulis rumusnya. W kali LB sama dengan F kali LK. Atau beban kali lengan beban sama dengan kuasa atau gaya kali lengan kuasa. Tinggal angkanya dimasukkan. Diperoleh ternyata gaya kuasanya sebesar 4 Newton. Untuk keuntungan mekanik atau keuntungan mekanis bisa dicari dengan dua rumus. Bisa W per F atau LK per LB. Berdasarkan soal, karena diketahui LB dan LK, berarti kita menggunakan rumus KM sama dengan LK per LW. LK-nya 100 dibagi LB-nya 20 sama dengan 9 kali.